Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada kesempatan kali ini, Bapak akan melanjutkan bagaimana cara untuk kita membuat sebuah laporan secara sistematis dan juga lebih rapi. Jika pada di part 1 itu membahas tentang bagaimana cara membuat numbering atau nomor halaman dan juga pembuatan daftar isi. Nah, sekarang untuk sesi atau part kedua, Bapak akan menjelaskan untuk bagaimana cara membuat cover, lalu daftar gambar dan juga daftar tabel secara otomatis. Seperti apa videonya? Mari kita simak baik-baik video berikut ini. Baik, untuk yang pertama, kita akan membuat sebuah cover terlebih dahulu. Nah, dalam pembuatan sebuah cover, biasanya di sisi bagian atas itu tertera judul ya, judul laporan atau lain sebagainya. Misalnya sih kita tulis judul laporan apa? Laporan misalnya laporan makalah ilmiah itu. Lalu di bawahnya biasanya ada judul yang lebih rincinya, laporan makalah ilmiahnya itu tentang apa, seperti itu. Nah, yang perlu diingat adalah tulisan cover di sini ini jangan dihapus. Nanti kalau teman-teman hapus, nanti yang ada di daftar isi tulisan covernya pun nanti akan hilang. Nah, bagaimana cara untuk mengakalinya? Caranya adalah dengan cara kita mengubah warna dari tulisannya menjadi warna putih ya. Jadi tulisan cover itu sebenarnya tetap ada, cuma diubah warnanya seperti itu. Nah, nanti seperti ini tinggal disesuaikan, ada logo instansinya baik sekolah, kampus atau perusahaan, lalu ada disusun oleh siapa, nama kamu dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, berikutnya untuk pembuatan daftar gambar dan daftar tabel secara otomatis, tentunya kita harus mengunggah dulu sebuah gambar pada isi laporan yang sudah kita buat. Contohnya misalnya di sini Bapak akan memasukkan gambar di bagian latar belakang ya. Sini Bapak berikan ruang terlebih dahulu, misalnya segini cukup. Lalu Bapak upload sebuah gambar random saja. Di sini kita pakai gambar Arduino. Lalu ubah pengaturan gambarnya menjadi in front of the text. Jadi ada di depan tulisan seperti ini. Nah, untuk cara penulisan caption pada gambar itu jangan ditulis manual seperti ini ya. Gambar 1.1 adalah Arduino Uno seperti itu ya, terus taruh di tengah. Jangan, tapi kita harus membuat dengan cara insert caption ya. Caranya adalah dengan klik kanan pada area gambar, lalu di sini ada pilihan insert caption ya, kalian klik. Nah, di sini ada caption awal, yang mana ini nanti sebagai awalan dari caption yang akan kalian buat. Karena ini untuk penamaan gambar itu biasanya label awalnya adalah gambar 1 titik berapa atau gambar 2 titik berapa, itu kita sesuaikan. Karena gambar ini ada di bab 1, maka ini sudah otomatis menjadi numberingnya adalah gambar 1 titik. Karena ini gambar pertama, berarti ini adalah gambar 1.1 seperti itu. Oke, di sini kita insert caption. Untuk pelabelannya di sini ada figur dan juga tabel, maka kita harus membuat label baru. Klik new label, pilih di sini, ketikkan gambar 1 titik ya. Jangan diteruskan, jangan ada angka di belakangnya, entah 1, 2 dan seterusnya. Cukup gambar 1 titik saja, lalu klik OK. Nah, baru nanti angka di belakangnya itu akan otomatis muncul sesuai dengan jumlah gambar yang ada pada gambar 1 titik ini ya. Baru di sini kalian tuliskan keterangan gambarnya apa, yaitu Arduino Uno contohnya. Untuk posisi, setiap
caption gambar itu selalu pada area bawah gambar ya. Jadi pilih yang below selected item. Jangan pilih yang above. Kalau above itu di atas ya. Jika sudah, klik OK. Ya, nanti dia akan otomatis muncul sebuah label di sini. Nanti tinggal teman-teman sesuaikan, bisa di blok, lalu arahkan ke tengah, lalu diubah ukurannya, disesuaikan jadi 12, captionnya atau fontnya juga disamakan, lalu warnanya juga disamakan seperti ini ya. Berikutnya, kalau misalnya ada gambar lagi, kita coba lagi, misalnya taruh di bab 2 misalnya ya, di bagian microcontroller. Ini misalnya kita isikan teks dulu, teks asal misalnya ceritanya ya, baru nanti kita taruhkan gambar di bagian atasnya ya. Cukup ya, misalnya segini saja sebagai contoh. Kita masukkan gambar di sini, sama seperti tadi, insert picture, masukkan gambarnya, lalu disesuaikan posisinya, ukurannya pun boleh disesuaikan. Kalau misalnya terlalu besar atau terlalu kecil bisa diperbesar seperti ini. Nah, karena ini adalah gambar pertama di bab 2, berarti otomatis gambar ini nanti labelnya adalah gambar 2.1 ya, seperti itu. Kita buat lagi labelnya karena belum ada, kita insert caption lagi. Di sini hanya ada label gambar 1 titik, tidak ada yang lain. Maka kita harus buat label baru lagi dengan nama gambar 2 titik. Klik OK. Lalu di sini kasih keterangan lagi, misalnya jenis microcontroller. Oke. Lalu tinggal disesuaikan, taruh di center, warnanya hitam, fontnya jadi 12, lalu jenis fontnya adalah Times New Roman. Nah, anggap misalnya semua gambar sudah kalian isi di laporan yang sudah kalian buat. Nanti untuk pembuatan daftar gambarnya, cukup kalian klik di area kosong di bagian daftar gambar ya. Lalu pilih references. Lalu di sini ada insert table of figure. Di sini klik. Lalu pilih caption label. Di sini pilih yang awalannya adalah gambar ya. Karena tadi Bapak hanya memasukkan 2 gambar saja, berarti pilih yang pertama adalah gambar 1 titik terlebih dahulu. Lalu klik OK. Nanti dia akan muncul gambar 1.1 Arduino Uno. Lalu kalau mau ditambahkan tadi gambar yang kedua, sama lagi insert table, masukkan yang gambar 2 titik, lalu klik OK. Kalau misalnya ada jarak yang jauh, cukup bisa teman-teman sesuaikan aja, dihapus di bagian belakang sini ya. Lalu tinggal diatur fontnya, ukurannya, dan dikasih jarak seperti ini. Kalau misalnya ini masih terlalu rapat dengan judulnya, bisa kalian enter saja. Oke, itu adalah untuk daftar gambar. Berikutnya adalah bagaimana cara untuk membuat daftar tabel secara otomatis. Caranya itu mirip atau hampir sama dengan pembuatan daftar gambar. Cuma untuk pembuatan tabelnya ada sedikit perbedaan, hanya sedikit saja ya. Pertama, misalnya kita contohkan, kita masukkan tabel di bagian subbab manfaat ya, yang ada di bab 1. Misalnya di sini kita buatkan tabel asal saja ya, ini cuma sebagai contoh. Nah, jika sudah seperti ini, kalau misalnya tadi untuk pembuatan caption gambar itu pada area bawah, kalau untuk caption tabel itu selalu pada area bagian atas ya. Caranya untuk pembuatan caption tidak dengan pengetikan manual seperti ini ya, tidak dengan tabel manual seperti ini, melainkan sama seperti pembuatan caption gambar. Caranya adalah dengan mengklik fitur yang ada di pojok kiri tabel ini, pojok kiri atas, klik kiri, lalu klik kanan,
Lalu di sini ada insert caption ya, sama seperti tadi. Kalau misalnya gambar itu keterangannya adalah gambar, maka untuk tabel keterangannya adalah tabel. Kita buat di sini dengan new label. Kita tuliskan tabel berapa. Karena tabel ini ada di bab 1, maka kepala tabelnya itu adalah tabel 1 titik. Seperti itu. Lalu klik OK. Nah, baru di sini tabel 1 titik apa keterangannya kamu tuliskan. Misalnya tabel kebermanfaatan laporan. Seperti itu misalnya ya. Nah, posisinya kalau gambar tadi ada di below, kalau tabel ada di above. Seperti ini. Lalu klik OK. Nanti akan muncul caption secara otomatis. Di sini baru teman-teman atur ke posisi center, ukurannya diubah jadi 12, jenis fontnya diubah jadi Times New Roman, dan warnanya diubah menjadi hitam seperti itu. Oke, ini untuk tabel pertama. Misal kita buat lagi tabel, misalnya di sini aja di bab 3 ya. Kita buatkan tabel sebagai contoh seperti ini misalnya. Sama seperti tadi, klik kiri di bagian sudut kiri atas, klik kanan pilih insert caption ya. Ingat, tabelnya bukan tabel 1 lagi, karena tabel ini ada di bab 3, berarti kepala tabelnya itu adalah tabel 3 titik ya. Maka kita buat label baru di sini, ketikkan tabel 3 titik, lalu klik OK. Baru kasih keterangan di sini tabel pengujian tegangan misalnya. Posisinya jangan lupa pilih di above lalu klik OK. Diatur sedemikian rupa supaya rapi, ukuran, jenis font, dan juga warnanya. Nah, jika sudah, kita ke bagian daftar tabelnya. Mana daftar tabel, daftar gambar, ke daftar tabel ya. Caranya sama seperti daftar gambar, pilih references, lalu insert table of figure, caption labelnya pilih yang tabel ya. Sama seperti masukkan gambar, mulai dari tabel yang terkecil dulu, mulai dari yang tabel 1. Klik di sini, pilih tabel 1 lalu klik OK. Nanti dia akan otomatis masuk di sini tabel 1 titik. Lalu kita masukkan tabel kedua, yaitu di tabel 3 ya. Tabel 3 klik lalu klik OK. Nanti dia masuk. Kita rapihkan, taruh kursornya di bagian belakang yang baris pertama, lalu klik delete di keyboard ya. Lalu bisa teman-teman sesuaikan baik dari ukuran font, jenis font, dan juga spasinya ya. Kalau ini terlalu jauh bisa di delete, bisa disesuaikan ya. Oke, baik, itu mungkin untuk konten kita hari ini terkait dengan pembuatan laporan secara sistematis dan terlihat lebih rapi. Semoga konten ini bermanfaat. Silakan tinggalkan komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Mungkin itu saja. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.